Baru aja nih, di tanggal 19 Juni tahun 2024 kemarin, pemerintah Tajikistan secara resmi melarang penggunaan jilbab atau hijab dan pakaian asing lainnya. Pakaian asing dalam tanda kutip ya, yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan budaya Tajikistan sendiri. Undang-undang pembatasan penggunaan hijab disahkan sebagai undang-undang pada sidang ke-18 Majelis Tinggi Parlemen alias Majlisi Mili. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kalian pernah dengar nggak tentang negara yang bernama Tajikistan? Kalau kemarin kita udah sempat bahas tentang Kazakhstan. Ini beda lagi nih. Memang negara-negara stan ini itu saling berhubungan. Yang mana makna dari kata stan itu adalah daratan. Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, sampai Afghanistan dan masih banyak lagi stan-stan yang lain. Dan biasanya negara yang pakai kata stan itu kebanyakan mereka mayoritasnya adalah agama Islam. Yang artinya masyarakatnya tuh mayoritasnya Muslim. Akhir-akhir ini negara Tajikistan nih lagi banyak diomongin nih geng. Jadi buat yang belum familiar soal negara Tajikistan, gue mau ngasih tahu sedikit nih. Tajikistan ini mirip-mirip sama Indonesia, yaitu sama-sama negara dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Nah tapi pemerintahnya ini memiliki pemahaman yang jauh berbeda dengan pemerintah Indonesia. Karena belakangan negara Tajikistan ini sedang menuai kontroversi akibat kebijakan pemerintah mereka yang dinilai sangat syarat akan sikap anti-Islam atau anti-Muslim. Gue kasih tahu sedikit nih geng tentang kebijakan kontroversinya. Salah satunya adalah adanya kebijakan yang melarang perempuan memakai hijab atau jilbab di negara tersebut, padahal negaranya mayoritas Muslim. Hal ini langsung membuat orang jadi bertanya-tanya, kok bisa ada sebuah negara dengan mayoritas Muslim malah melarang penduduk perempuannya memakai hijab? Apakah ini cuma sekedar peraturan biasa atau ternyata memang ada sikap anti-Islam yang ada di dalam lingkaran pemerintahan mereka? Terus bagaimana asal mulanya kebijakan kontroversial ini bisa terjadi di sebuah negara bermayoritas Muslim? Gue bakal ngajak kalian buat ngebahas hal ini, yaitu tentang kebijakan aneh, kebijakan yang berlawanan dari pemerintah Tajikistan terhadap rakyatnya. Langsung aja di sisi lain. Sebelum kita bahas ke dalam kontroversinya, mungkin ada baiknya kita bahas dulu asal muasal atau sejarah mengapa bisa di Tajikistan itu penduduknya mayoritas Islam. Untuk membahas masa lalu daripada masyarakat Tajikistan ini, bagaimana kehidupan mereka zaman dahulu, apakah mereka memang sudah mayoritas Muslim dari dulu? Nah, kita perlu mundur sedikit. Jadi di masa lampau, mulai pada abad ke-4 hingga ke awal abad ke-8, Tajikistan ini belum merdeka, geng. Jadi belum bisa disebut sebagai sebuah negara. Jadi mirip-mirip kayak Indonesia lah dulunya, wilayahnya masih sendiri-sendiri dan banyak kerajaan-kerajaan di sana. Lokasi Tajikistan ini bisa dikatakan sangat strategis pada masa itu karena berada di antara wilayah Cina sama wilayah Barat. Makanya Tajikistan pada saat itu sempat menjadi pusat perdagangan yang signifikan dan menjadi tempat lalu lalangnya para pedagang dari berbagai negara. Karena secara ekonomi mereka ini sangat strategis, makanya lumayan banyak juga kekaisaran yang suka singgah di Tajikistan. Bahkan banyak juga kerajaan-kerajaan yang mencoba untuk menaklukkan Tajikistan ini. Misalkan salah satunya adalah yang paling terkenal, Alexander the Great. Kalau kalian pernah tahu ceritanya, beliau ini pernah singgah dan mencoba untuk menaklukkan Tajikistan. Lalu kemudian geng, pada abad ke-8 alias sekitar tahun 800-an, agama Islam itu mulai menyebar di wilayah Tajikistan dan secara bertahap menjadi agama yang dominan. Nah ini semua disebabkan karena di masa peperangan antara ras, antar bangsa, antar kerajaan di saat itu, ternyata bangsa Arab atau kerajaan dari Arab itu berhasil menaklukkan Tajikistan ini. Sehingga Tajikistan akhirnya berada di bawah kekuasaan Arab. Penaklukan Arab yang dimaksud di sini adalah ekspansi yang dilakukan oleh pasukan Arab di
bawah kekhalifahan Rashidin dan Umayyah selama abad ke-7 dan abad ke-8. Yang mana di saat itu sebenarnya ekspansinya nggak cuma ke Tajikistan, tetapi ke beberapa wilayah termasuk Asia Tengah, wilayah di mana Tajikistan ini berada. Nah, lalu pada abad ke-9 dan ke-10, Tajikistan kemudian berada di bawah kendali Persia dalam Kekaisaran Samanid. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 999, Kekaisaran Samanid tadi berhasil ditaklukkan oleh Karakanid Khanate yang berasal dari Turki. Nah, saat itu dia memegang kendali penuh atas seluruh wilayah Asia Tengah, yaitu Kirgistan, Turkmenistan, dan Kazakhstan. Nah, tapi di masa itu belum ada yang namanya Tajikistan karena Tajikistan ini belum bergabung, tetapi sudah dikuasai oleh Turki. Sebenarnya nih, geng, pada abad ke-13 setelah itu nih ya, Genghis Khan. Nah, kalau kalian tahu Genghis Khan yaitu pemimpin pasukan Kekaisaran Mongol di saat itu, yang mana mereka itu adalah pasukan terkuat di muka bumi. Itu sempat menaklukkan wilayah Tajikistan ini dan seluruh wilayah-wilayah di Asia Tengah. Nah, bahkan tercatat juga kalau ekspansi Kekaisaran Mongol itu banyak mengorbankan orang di mana-mana di masa itu. Nah, termasuk juga Tajikistan ini sempat banyak korban di sana akibat dari serangan Genghis Khan. Jadi jangan heran, geng, kalau kalian lihat mengapa wajah orang Tajikistan itu kok setengah barat, setengah Cina. Nah, itu semua dikarenakan mereka ini masih ada keturunan dari Genghis Khan. Terus, geng, kemudian Tajikistan itu punya sejarah yang lain juga. Mereka itu memiliki sejarah yang kaya dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Timurid yang didirikan oleh Tamerlane atau yang juga dikenal sebagai Timur, sebutan lain selain Tamerlane tadi. Di saat itu, kalau berdasarkan informasi yang gue dapat nih, geng, Kekaisaran Timuriyah atau Timurid adalah dinasti Sunni Muslim atau klan Turko-Mongol. Nah, jadi bisa kita lihat ya bahwa pengaruh dari negara-negara Islam yang berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di Tajikistan itu memberi pengaruh bagi Tajikistan karena mereka sempat berekspansi dan memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Tajikistan. Dan sebenarnya kalau diperhatikan lagi, Tajikistan ini lumayan unik juga. Soalnya banyak negara yang datang ke tanah mereka untuk ekspansi, termasuk menyebarkan budaya-budaya ke Tajikistan. Jadi bisa dikatakan Tajikistan ini kaya akan budaya yang berasal dari luar. Jadi kombinasi budayanya itu banyak banget karena mereka terjajah berkali-kali. Posisinya mengapa mereka terjajah? Yaitu tadi, karena lokasi tanah mereka itu sangat strategis. Nah, tapi nih, geng, ketika di masa sejarah modern, yaitu sekitar tahun 1868 sampai dengan 1920, Kekaisaran Rusia itu akhirnya mengambil alih wilayah Tajikistan ini, yang di saat itu menjadi bagian dari Emirat Bukhara. Nah, kedatangan Kekaisaran Rusia itu sangat tidak menyenangkan bagi rakyat di wilayah Tajikistan. Meskipun adanya perlawanan dan upaya untuk memperoleh kemerdekaan, ternyata pengaruh dan penindasan bangsa Rusia di saat itu tetap selalu meningkat selama bertahun-tahun di Tajikistan. Nah, semenjak itulah akhirnya Tajikistan ini masuk ke dalam wilayah bagian dari bangsa Rusia. Dan semenjak itulah sekularisasi di Tajikistan mulai muncul. Sekularisasi itu dalam artian ya, yang dulunya Tajikistan ini sangat kuat pengaruh Islamnya, tetapi lama-lama tuh jadi bangsa yang sekuler gitu. Bangsa yang terhadap agama tuh kayak so-so aja gitu, setengah-setengah. Dan bahkan mereka ya beragama Islam tapi tidak melaksanakan syariat alias kayak Islam KTP aja. Ini disebabkan karena Uni Soviet melakukan kontrol politik dan melakukan kampanye anti-Islam sejak dari tahun 1920 sampai dengan tahun 1930-an sebagai bagian dari propaganda komunisme secara keseluruhan. Karena pada masa dulu Rusia yang namanya masih Uni Soviet itu adalah negara dengan paham komunisme, ya kayak Korea Utara sekarang. Nah, makanya mereka mencoba untuk memudarkan pemahaman agama yang ada di Tajikistan, terutama agama Islam. Di saat propaganda Uni Soviet atau Rusia di saat itu diadakan di Tajikistan, orang-orang yang beragama itu seolah dianggap ilegal. Bahkan mereka menganggap segala bentuk agama adalah hal-hal yang dianggap berbahaya dalam kehidupan bernegara. Dan kampanye ini sering sekali disamarkan dengan dalih perlawanan terhadap rezim. Jadi ibaratnya tuh kayak diselip-selipin gitu, geng. Mereka mendoktrin dengan mengatakan, wah ini rezim nih, kita harus lawan. Padahal mah yang dilawan adalah orang-orang yang beragama. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengontrol orang-orang yang beragama agar semakin jauh dari agama mereka. Lalu ngerinya lagi nih, geng,
berdasarkan informasi yang gue dapat juga nih, tertulis kalau ribuan pemuka agama Islam itu sampai dieksekusi dan kehidupan beragama itu sampai diawasi dengan ketat oleh pemerintah Uni Soviet di saat itu. Di periode tersebut, banyak cendekiawan Muslim yang tewas dan pelajaran agama itu dibatasi secara ketat. Gak cuma agama Islam, tetapi juga agama Kristen, Yahudi, semuanya dibatasi. Nah, tetapi karena di Tajikistan, pokoknya negara-negara yang ada stannya itu mayoritasnya Muslim, jadinya agama Islam lah yang diperketat. Dan di masa itu, pemerintah Soviet juga merusak dan membakar masjid-masjid. Dan di masa itu juga, yang mana nggak cuma agama Muslim yang ramai, pada saat itu bahkan di periode Stalinis tahun 1930-an, pemerintah Uni Soviet bahkan menghancurkan gereja, melarang penerbitan materi keagamaan, dan melakukan penindasan terhadap anggota kelompok agama. Jadi mereka benar-benar ingin menjunjung tinggi paham komunisme dan tidak mau rakyatnya beragama. Nah lalu geng, tidak lama kemudian terjadilah invasi Jerman pada tahun 1940-an. Nah setelah invasi Jerman ke Uni Soviet, tepatnya di tahun 1941, kebijakan terhadap Islam di Tajikistan itu sempat menjadi lebih moderat. Nah salah satu contoh perubahannya itu seperti dibentuknya Dewan Muslim Asia Tengah yang bertugas untuk menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah pusat Soviet. Nah meskipun pergerakannya tetap harus di bawah pengawasan pemerintahan pusat Soviet sendiri, yaitu Kremlin. Dan Kremlin yang dimaksud sebenarnya bukan satu orang geng, tapi lebih kepada sebutan untuk pemerintahan pusat Uni Soviet pada masa itu. Tapi geng, sayang banget ya, kemoderatan yang sebenarnya juga masih terkukung tersebut nggak bisa bertahan lama. Pada awal tahun 1960-an, propaganda anti-Islam di Tajikistan itu semakin memanas akibat pemerintahan Nikita Khrushchev, yang mana Khrushchev ini memimpin kampanye tersebut sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi pengaruh agama di seluruh Uni Soviet. Jadi termasuk Tajikistan juga, Uzbekistan juga, Kazakhstan juga, dan Chechnya bahkan. Lalu nggak cuma itu geng, seiring silih bergantinya pemimpin Kremlin, pemerintah pusat Uni Soviet, mereka nggak ada habisnya konsisten untuk menambah seruan dalam upaya memerangi agama, khususnya agama Islam. Nah jadi di masa itu pemerintah Rusia nggak kayak Presiden Putin sekarang, mereka dulu benar-benar anti-Islam. Nah salah satu upaya yang dilakukan oleh para pemimpin Uni Soviet di saat itu, seperti misalnya mengalihfungsikan masjid sebagai ruang terbuka dan mengidentifikasi ulang konsep Islam dengan kerangka nasionalisme, bukan agama. Jadi Islam itu dianggap sebuah paham nasionalisme, sebuah paham bernegara. Nah jadi hukum-hukumnya tidak mengikuti hukum Islam, tapi mengikuti hukum negara. Nah lalu geng, Kremlin juga di saat itu berupaya mengidentifikasi ulang adat Islam terkait dengan nasionalisme, bukan agama, dan melakukan propaganda bahwa Islam adalah agama dengan keterbelakangan, tahayul, serta kefanatikan. Jadi kurang lebih ditanamkanlah paham-paham seperti itu. Dan bahkan ya, serangan bersenjata terhadap pemeluk agama Islam itu mulai merebak dari tahun 1979 seiring kampanye militer Soviet ke Afghanistan, serta munculnya gerakan perlawanan di sejumlah negara Asia Tengah. Konflik juga terus berlanjut hingga setelah runtuhnya rezim komunis Soviet, geng. Jadi kebencian terhadap Islam yang ada di sana itu nggak berhenti-berhenti. Nah dan sebenarnya pada akhir tahun 1989 sempat ada rezim Uni Soviet yang berusaha untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Dan rezim tersebut dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Nah dia ini yang pemikirannya agak sedikit berbeda dengan pemimpin Soviet yang lain. Sebenarnya ini justru kabar yang baik di saat itu. Soalnya gara-gara rezim Gorbachev ini, kegiatan religius pun mulai meningkat. Orang-orang jadi lebih leluasa lagi untuk memeluk agama. Sejumlah masjid-masjid baru pun dibuka dan para juru dakwah dapat memulai lagi aktivitasnya dan mulai menyebarkan dakwahnya lagi ke seantero negeri. Nah lalu geng, barulah ketika Uni Soviet dinyatakan runtuh pada tahun 1991, di saat itulah ada kesempatan bagi Tajikistan dan beberapa negara yang tergabung ke dalam Uni Soviet lain untuk mendeklarasikan kemerdekaan negara mereka. Karena di saat itu mereka khawatir kalau mereka masih jalan dengan Uni Soviet, ya terutama Tajikistan dan daerah pemeluk Islam lain, takutnya nanti mereka akan dilarang lagi beragama. Nah lalu mereka akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan negara keluar dari Uni Soviet dan berpisah dari Rusia tepat pada tanggal 9 September tahun 1991. Dengan kata lain, di saat itu Tajikistan resmi memisahkan diri dan Uni Soviet pun runtuh. Tajikistan menjadi sebuah negara yang merdeka. Nah, begitulah kurang lebih geng sejarah dari Tajikistan ini. Mengapa mereka bisa bermayoritas Muslim, mayoritas memeluk agama Islam, terus ternyata mereka pernah menjadi bagian dari Uni Soviet atau Rusia, dan selama mereka menjadi bagian Soviet, mereka ini pernah tertindas alias mereka pernah tidak bebas untuk memeluk agama karena pemerintah Uni Soviet tidak suka
suka dengan orang-orang yang beragama. Tidak cuma Islam tetapi juga agama Kristen di saat itu. Karena paham mereka adalah paham komunis yang takut terhadap orang-orang atau kelompok yang memeluk sebuah agama. Takutnya nanti pemeluk-pemeluk agama tersebut bakal memberontak paham komunisme itu sendiri. Nah, dan di dalam sejarah panjangnya, akhirnya Tajikistan itu memisahkan diri dari Uni Soviet setelah Uni Soviet runtuh. Nah, namun sepertinya nih geng ya, apa yang terjadi di Tajikistan sekarang seperti mengibaratkan seolah-olah masih ada keturunan Uni Soviet yang anti dengan Islam namun hidup di Tajikistan sampai akhirnya memimpin Tajikistan. Nah, makanya banyak yang mencurigai kemungkinan besar pemimpin Tajikistan saat ini itu merupakan sisa-sisa dari keturunan Soviet yang membenci agama alias yang memegang erat paham komunisme. Nah, sekarang kita bahas nih geng, soal kebijakan-kebijakan pemerintah Tajikistan yang menuai kontroversi dan dianggap benci dan anti terhadap Islam ini. Oke, Tajikistan sebagai negara dengan mayoritas muslim tersebut, ya ini adalah sebuah cerita benar gitu. Kalau berdasarkan data aja nih geng ya, pada tahun 2021, 90% dari 9,7 juta lebih masyarakat mereka itu menganut agama Islam. Dari jumlah tersebut, nyaris seluruhnya berhaluan Sunni. Dan gak cuma itu geng, tercatat ada sekitar 3.000 unit masjid di seantero Tajikistan. Dan jumlah ini bahkan belum terhitung dari masjid-masjid yang dikelola oleh Muslim Syiah. Jadi ada juga yang beraliran Syiah di sana. Jadi memang di sana ini ada Muslim Sunni dan Muslim Syiah yang hidup saling berdampingan. Nah, meski berbeda aliran, namun penganut Sunni dan Syiah ini hampir tidak pernah ada pertentangan di antara mereka. Gak ada tuh yang saling serang kayak kita di Indonesia sini. Ada yang Wahabi lah, ada yang Syiah lah, ada yang apa ini itu gitu. Nah, di sana semuanya hidup secara damai karena sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun narasi tersebut memang terdengar adem ayem. Tetapi apakah kenyataannya seperti itu? Ternyata enggak sama sekali. Jadi nih geng, baru aja nih di tanggal 19 Juni tahun 2024 kemarin, pemerintah Tajikistan secara resmi melarang penggunaan jilbab atau hijab dan pakaian asing lainnya. Pakaian asing dalam tanda kutip ya, yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan budaya Tajikistan sendiri. Undang-undang pembatasan penggunaan hijab disahkan sebagai undang-undang pada sidang ke-18 Majelis Tinggi Parlemen alias Majlisi Mili. Nah, majelis ini juga melarang pakaian asing dan perayaan anak-anak pada 2 hari raya Islam yang paling penting nih geng, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Secara spesifik, isi dari undang-undang tersebut mengubah undang-undang tentang peraturan hari raya dan upacara, serta melarang impor, penjualan, promosi, dan pemakaian pakaian yang dianggap asing bagi budaya nasional. Nah, jadi pakaian ala Islami itu dianggap itu pakaian asing karena mereka berpikir kalau itu adalah ciri khas orang Arab, bukan ciri khas orang Tajikistan. Walaupun secara agama, pakaian seperti itu dianggap sebagai pakaian yang syar'i gitu. Lalu geng, inti dari perubahan tersebut adalah larangan untuk memakai hijab atau penutup kepala yang dikenakan oleh wanita muslim, serta pakaian lain yang berhubungan dengan Islam yang dianggap ya tidak sesuai dengan ciri khas Tajikistan. Kalau misalkan ada masyarakat Tajikistan yang melanggar aturan tersebut, maka bakal dikenakan denda mulai dengan 7.920 somoni, atau itu kalau dalam rupiah sekitar 12 juta rupiah. Dan untuk pelanggar individu itu dendanya mencapai 39.500 somoni atau setara dengan 61 juta rupiah. Gila nggak tuh? Di dalam undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah Tajikistan ini juga mengatur tentang pelarangan idieh atau sebutannya kalau di Indonesia itu THR, yaitu kebiasaan anak-anak yang diberi uang pada saat Idul Fitri, dan juga dilarang yang namanya Nafros, yaitu perayaan menjelang Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sontak aja nih ya, aturan seperti ini langsung mendapat penolakan dan kemarahan dari banyak kelompok advokasi muslim dan juga warga negara yang memeluk agama muslim yang ada di Tajikistan, yang mana mereka berpendapat bahwa orang harus bebas memilih pakaian yang ingin mereka kenakan, dan orang juga ya bebas untuk memilih acara apa yang ingin mereka adakan selama itu tidak melanggar norma-norma atau melanggar peraturan negara gitu, tidak melakukan tindakan kriminal lah. Nah, akhirnya nih ya, keputusan dari pemerintah Tajikistan ini sampai dikecam oleh Persatuan Ulama dan Cendekiawan Islam yang ada di Afghanistan, dan juga Dewan Hubungan Amerika Islam atau disingkat dengan CAIR atau CAIR. Nah, dari sini mungkin kalian akan bertanya-tanya nih geng, sebenarnya apa sih alasan pemerintah Tajikistan ini sampai memberlakukan dua peraturan tersebut, yaitu melarang hijab dan juga melarang perayaan Idul Fitri dan Idul Adha.
Jadi geng, kalau berdasarkan situs resmi pemerintahan di sana, Presiden Tajikistan itu mengatakan bahwa dua aturan tersebut diberlakukan demi melindungi nilai asli budaya nasional, mencegah tahayul dan prasangka, serta mencegah pemborosan dalam pengadaan perayaan serta upacara. Jadi di sini kita bisa lihat ya, gila banget ya, kalimat-kalimatnya itu semacam penghinaan gitu. Kalau misalkan dia bilang ya agar nilai asli budaya nasional tidak hilang, ya gak apa-apa lah, ya kan? Walaupun sebenarnya itu kan cuma anggapan ya, nilai asli budaya nasional hilang itu cuma anggapan karena cara berpakaian, orang memilih memeluk agama apapun itu tidak akan menghilangkan cintanya dia kepada budayanya gitu. Terus ada lagi kata-kata mencegah tahayul. Ini gimana sih maksudnya? Masa iya agama dikait-kaitkan dengan tahayul? Terus dikatakan juga untuk mencegah pemborosan dalam pengadaan perayaan serta upacara. Wah gila ya, pemerintahnya cukup money oriented juga gitu. Lebih sayang uang daripada kebahagiaan dan ketenangan hati ya masyarakatnya yang memeluk agama Islam, ya kan? Dimana letak pemborosannya? Padahal setiap orang yang beramal, terutama di Idul Adha dengan cara menyembelih, yaitu kurban gitu ya, itu merasa lega, merasa hartanya dibersihkan. Ya borosnya dari mana? Bukankah itu juga sesuatu yang baik untuk perputaran ekonomi gitu? Para gembala sapi, gembala kambing dapat rezeki dari orang-orang yang sudah menabung lama dan meniatkan diri untuk melaksanakan kurban. Ya pokoknya pemikiran dari pemimpin Tajikistan ini benar-benar aneh. Presiden Tajikistan itu bernama Emomali Rahmon. Dia ini berkeyakinan bahwa penduduknya memakai hijab dan merayakan Hari Raya Islam itu dapat menghilangkan nilai budaya asli dari Tajikistan sendiri. Sebagai informasi aja nih geng ya, kalau Presiden Tajikistan itu tidak senang dengan yang namanya hijab karena beranggapan itu tidak sesuai dengan ya apa yang ada di negaranya, alias dianggap asing oleh dia. Bahkan aslinya itu pelarangan hijab tersebut pertama kali digaungkan bahkan sejak tahun 2009 silam oleh pemerintah yang ada di sana. Hijab dilarang dipakai di lembaga-lembaga publik, termasuk juga di universitas serta gedung pemerintah. Padahal ya mereka kebanyakan pemeluk agama Islam, yang mana hijab itu bagi perempuan bisa dikatakan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi yang memang imannya kuat. Lalu pada tanggal 19 Juni tahun 2024, hijab ini benar-benar dilarang total pemakaiannya oleh pemerintah di sana. Nah jadi mereka udah berjuang dari tahun 2009, baru 2024 ini terrealisasikan. Nah lalu geng, kalau kalian berpikir aturan yang diduga anti-Islam ini cuma sebatas pelarangan hijab dan perayaan Hari Raya Islam aja, kalian salah besar. Jadi nggak cuma dua hal itu yang ternyata dilarang. Tepatnya pada Maret tahun 2015 silam, pria di Tajikistan diminta untuk mencukur atau menipiskan jenggotnya. Padahal nih ya, memelihara jenggot itu kan adalah salah satu sunnah yang diikuti oleh umat Islam sesuai dengan toladannya Rasulullah SAW. Tapi justru memanjangkan jenggot menurut pemerintah di sana itu adalah sesuatu yang salah atau melanggar karena memelihara jenggot dikatakan sangat dekat kaitannya dengan Islam radikal. Jadi pemerintah di sana tuh ingin menangkal paham Islam radikal yang dimaksud. Jadi pihak pemerintah di sana itu memandang bahwa memelihara jenggot bisa jadi cikal bakal terlibat di dalam aksi ekstremisme atau yang sering mereka gaungkan ya sebagai teroris. Nah, Tajikistan bahkan telah menindak tegas para warga muslim yang berani memelihara jenggotnya. Jadi yang ada jenggot itu pasti bakal bermasalah dengan pihak pemerintah. Dan hal ini nggak main-main loh geng. Bahkan selama tahun 2016, polisi Tajikistan itu dilaporkan oleh media Al Jazeera telah mencukur hampir 13.000 jenggot pria muslim yang dianggap oleh mereka sengaja dipanjangkan ya dan terlihat seperti seorang ekstremis. Bahkan nih geng ya, saking gak main-mainnya nih, pernah ada pemain sepak bola yang bernama Parviz Tursunov yang dilarang untuk bertanding di kejuaraan nasional Tajikistan hanya karena dia menolak untuk mencukur jenggotnya. Jadi dia gak mau cukur jenggot dan dia akhirnya gak dimainkan di dalam pertandingan tersebut. Lalu geng, pemerintah Tajikistan ini masih ada aja gitu ya terobosan-terobosan aneh yang dia lakukan. Pada Januari tahun 2016, anggota parlemen Tajikistan memilih untuk melarang nama asing yang terdengar ke Arab-Araban. Jadi mereka nggak mau tuh nama-nama yang terdengar ke Arab-Araban, padahal itu nama sesuai dengan doa yang ada di dalam ayat suci Al-Quran misalkan. Menurut Menteri Kehakiman yang ada di Tajikistan, nama asing yang mereka larang tersebut diakui itu telah menyebabkan perpecahan dalam masyarakat Tajik katanya. Makanya pelarangan nama tersebut diadakan untuk perlawanan tren yang berkembang di negara Asia Tengah ketika para orang tua sering memilih nama Arab dan Islam tradisional untuk bayi mereka yang baru
baru lahir. Ya padahal kalau dipikir-pikir kan itu hak orang tuanya gitu ya. Apakah nama anaknya mau si Fulan, si Fulen, terserah gitu. Toh tujuannya adalah supaya doanya berkah gitu kan. Doa di atas nama anaknya tersebut. Lalu geng, kalau misalkan kalian ada yang berpikir, ah begitu doang mah nggak apa-apa kali gitu kan, nggak harmful lah gitu. Nah, tapi percayalah geng, ternyata ada yang lebih mengerikan dari diminta untuk mencukur jenggot serta dilarang menamai anak dengan unsur kearab-araban serta Islam tradisional. Nah, kita mundur sedikit nih ke tahun 2011, tahun dimana diberlakukannya pelarangan bagi anak di bawah 18 tahun untuk memasuki tempat-tempat ibadah alias masjid tanpa izin. Gak cuma itu, orang tua juga dilarang mengirimkan anak mereka ke luar negeri untuk belajar agama. Dan ini benar-benar tertuang di dalam undang-undang negara mereka, geng. Nah, tepatnya di Kitab Undang-Undang Hukum Administratif Pasal 474 ayat 3 dengan denda yang sangat berat. Bahkan hukumannya sudah ditingkatkan untuk saat ini, tepatnya pada Desember tahun 2021. Lalu geng, gak cuma itu aja. Maju sedikit ke 2 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 2013, semua madrasah alias sekolah agama Islam di Tajikistan itu perlahan-lahan mulai ditutup paksa oleh si pemerintah dengan dalih untuk pemberantasan terhadap terorisme. Nah, namun geng, sayangnya nih ya, Presiden Tajikistan yang bernama Presiden Rahmon tersebut menyatakan hal-hal kontroversial tersebut tanpa menyertakan bukti bahwa beberapa mantan murid madrasah telah menjadi teroris. Nah lalu geng, kalau kita maju sedikit lagi ya dari tahun 2013 tadi ke tahun 2015, tahun dimana ternyata laki-laki Tajikistan itu dipaksa untuk mencukur jenggotnya gitu. Kita mundur sedikit nih geng ke tahun 2011, tahun dimana diberlakukannya pelarangan bagi anak di bawah 18 tahun untuk memasuki tempat ibadah alias masjid. Nah lalu geng, pada tahun 2017, Komite Urusan Agama Tajikistan mengatakan bahwa 1938 masjid ditutup paksa dan diubah fungsinya dalam 1 tahun. Nah jadi pemerintah di sana yaitu Presiden Rahmon itu mengklaim kalau penutupan masjid tersebut atas permintaan warga setempat yang ada di lokasi masjid itu. Nah ini bohong banget sih. Dan di tahun yang sama juga yaitu tepatnya di tahun 2017, Komite Urusan Agama Tajikistan mengklaim bahwa ada sebanyak 2.000 masjid ilegal diubah menjadi kedai teh dan pusat kesehatan, serta bahkan ada yang diubah menjadi tempat pangkas rambut, pusat kebudayaan, serta klinik medis dan juga taman anak-anak. Jadi kalau berdasarkan pemerintah di sana, meskipun di dalam undang-undang Tajikistan pembangunan masjid itu berada di tangan masyarakat, tetapi kendali utama atas bangunan itu dan apa yang terjadi di dalamnya tetap berada di tangan pemerintah. Lalu masih di tahun yang sama juga nih geng, di tahun 2017, ada banyak tradisi-tradisi Islam yang dibatasi. Bahkan warga yang umurnya di bawah 40 tahun itu dilarang untuk naik haji. Dan ya masih banyak lagi larangan-larangan lainnya untuk membatasi pergerakan umat muslim ini. Gila banget ya geng, kasihan banget umat muslim di sana punya pemerintah kayak gitu. Terus geng, timbul pertanyaan, sebenarnya pemerintah Tajikistan ini kenapa? Sekarang kita bahas tentang pemerintah yang memiliki wewenang selama seumur hidup di Tajikistan. Untuk membahas topik yang satu ini, kita mesti kembali lagi kepada saat ketika Tajikistan mendeklarasikan kemerdekaan negara mereka dari Uni Soviet. Jadi mereka memisahkan diri, tepatnya pada tanggal 9 September tahun 1991. Sebenarnya nih geng, sejarah ini tuh cukup panjang dan kompleks, tapi gue persingkat aja ya, gue ambil dari poin pentingnya aja. Jadi geng, setelah merdeka dari Uni Soviet, singkat cerita terjadilah perang saudara antara simpatisan Soviet dengan klan etno-religius yang membentuk oposisi Tajik Bersatu. Nah ini bisa dianggap sebagai perang saudara geng, dan perang saudara tersebut kurang lebih dilatar belakangi atas ketidakpuasan terhadap presiden pertama mereka, yaitu Rahmon Nabiyev. Nah, serta ketidakstabilan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial yang mulai memicu amarah masyarakat yang ada di sana. Nah, perang saudara tersebut berlangsung hingga tahun 1997 dengan jumlah korban yang tewas itu diperkirakan mencapai 50.000 hingga 100.000 jiwa. Nah, karena itulah presiden pertama yang bernama Nabiyev akhirnya mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga dia harus mengundurkan diri. Dan pada tahun 1992 dia pun mengundurkan diri.
Perang saudara ini sendiri baru berakhir pada tahun 1997 dengan perjanjian damai dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan dukungan dari pihak Rusia, Iran, dan beberapa negara lainnya. Nah, jadilah semenjak itu Tajikistan ini memiliki perjanjian tersendiri. Lalu kemudian geng, balik lagi ke tahun 1994. Emomali Rahmon terpilih jadi presiden kedua setelah Nabiev, dan dia memimpin Partai Demokratik Rakyat Tajikistan dan yang berkuasa sejak tahun 1994. Nah, tapi nih geng, Rahmon ini ternyata juga termasuk simpatisan Soviet. Bahkan pada awal karirnya, dia ini diposisikan menentang partai politik yang lebih religius. Nah, gimana nih geng? Dari sini kita udah mulai kelihatan ya arah dari si Rahmon ini. Kemudian setelah perjanjian damai untuk mengakhiri perang saudara selama 5 tahun pada tahun 1997, Rahmon yang sudah berkuasa dari tahun 1994 mulanya bersedia berdampingan dengan oposisi Partai Kebangkitan Islam Tajikistan yang diberikan serangkaian konsesi. Jadi kalau berdasarkan perjanjian yang ditengahi oleh PBB, perwakilan TIRP atau Partai Kebangkitan Islam Tajikistan tadi yang pro syariah ini bakal berbagi 30% pemerintahan, dan TIRP diakui sebagai partai politik pasca Soviet pertama di Asia Tengah yang didirikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, namun Rahmon sendiri berhasil menyingkirkan TIRP dari kekuasaannya meskipun partai tersebut seiring berjalannya waktu menjadi lebih sekuler. Nah, pada tahun 2015, Rahmon kemudian berhasil membubarkan TIRP dan menetapkannya sebagai organisasi teroris setelah partai tersebut diduga ikut serta dalam upaya kudeta yang gagal, yang mana kudeta tersebut menewaskan Jenderal Abdul Halim Nazarzoda, seorang birokrat penting pemerintah. Nah, selama beberapa dekade, Rahmon ini telah melakukan perubahan pada konstitusi negaranya untuk memperkuat otoritasnya. Perubahan paling besar itu terjadi pada tahun 2016 ketika konstitusi Tajikistan diamandemen untuk menghapus batasan masa jabatan presiden. Maka dari itu, Rahmon ini bisa memegang jabatan sebagai presiden dengan masa waktu seumur hidup. Jadi sampai dia mati pun dia nggak akan digantikan oleh siapa-siapa. Dia di saat itu juga melarang partai politik berbasis agama yang dapat menentang partainya, kayak yang sebelumnya udah gue jelaskan. Dan seperti yang sudah kita duga dan kita ketahui juga, kepemimpinan Rahmon itu dianggap sebagai diktator karena dinilai mematikan demokrasi Republik Tajikistan, geng. Mungkin sampai di sini kalian semua udah mulai sedikit paham, udah bisa melihat sebuah benang merah. Kalau bisa jadi aja nih, ada kemungkinan besar kalau Presiden Tajikistan yang berwenang seumur hidup ini terkesan sedang kembali melakukan apa yang Uni Soviet lakukan di masa lalu ketika Tajikistan sendiri masih belum merdeka. Nah, ini agak berkaitan gak sih geng? Menurut kalian gimana? Coba tinggalkan komentar di bawah. Tapi geng, sebenarnya nih ya, sampai saat ini gue sendiri masih belum nemu penelitian atau tulisan yang memang menyatakan kalau Presiden Rahmon itu terbukti berkiblat banget sama ideologi komunis Uni Soviet dulu atau bahkan sekarang. Nah, jadi itu masih baru sebatas asumsi aja geng. Tapi yang makin mendukung asumsi ini adalah sebenarnya sudah banyak pihak yang speak up soal perlakuan xenofobia kepada masyarakat beragama di Tajikistan, khususnya Islam. Bahkan ada sejumlah analis yang berpendapat bahwa ancaman dari Islam radikal itu terlalu dibesar-besarkan di banyak negara Asia Tengah termasuk Tajikistan. Nah, ini sih gue setuju banget gitu ya. Dan ditambah lagi, kalau kita melihat sejarah ke belakang, masyarakat Tajikistan memang hampir tidak lepas dari praktik hidup Islami. Dan justru kalau kita melihat ke belakang lagi, yang membawa kerumitan terhadap masyarakat Tajikistan itu pada saat mereka masih berada di bayang-bayang Uni Soviet tersebut. Nah, sebetulnya sudah diterapkan masyarakat di Tajikistan sejak lama saat negara tersebut masih tergabung di dalam pemerintahan Soviet dan telah menjadi budaya dan tradisi lokal. Nah, jadi begitulah kurang lebih problem yang sedang dihadapi oleh Tajikistan ketika pemimpin mereka justru tidak senang dengan penampilan mereka yang sesuai dengan agamanya. Jadi gimana geng? Kalau menurut kalian sendiri soal Tajikistan ini, kebijakan kontroversi dari presidennya yang terkesan anti-Islam, dan si presidennya ini punya wewenang sampai seumur hidup untuk memimpin Tajikistan. Gimana menurut kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah.